Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai? Atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita-cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng. Mitologi terlarang, kisah-kisah paling menyeramkan yang terlupakan. Mitologi Yunani seringkali diasosiasikan dengan cerita-cerita heroik para dewa di Gunung Olympus atau petualangan epik para pahlawan seperti Herakles dan Perseus. Namun, di balik narasi yang megah ini, tersembunyi sisi gelap yang jarang diungkap, kisah-kisah yang penuh dengan kengerian, kebrutalan, dan tragedi yang melampaui batas imajinasi. Kisah-kisah ini, yang sering terlupakan atau disensor dalam versi modern, menawarkan cerminan mendalam tentang ketakutan, moralitas, dan sifat manusia yang paling primitif. 1. Kisah para sirena, representasi hasrat dan kehancuran. Sirena bukanlah monster cantik seperti yang sering digambarkan dalam budaya populer. Dalam mitologi Yunani kuno, mereka adalah makhluk buas dengan tubuh burung dan kepala wanita yang memiliki suara mematikan. Mereka mendiami sebuah pulau berbatu dan memikat pelaut dengan lagu-lagu hipnotis yang tak tertahankan. Para pelaut yang terpesona akan mengarahkan kapal mereka ke arah tebing, menyebabkan kapal karam, dan para pelaut yang selamat akan dimakan hidup-hidup oleh para sirena. Kisah sirena adalah metafora kuat untuk bahaya godaan dan hasrat yang tak terkendali. Lagu mereka tidak hanya sekadar melodi, tetapi janji palsu akan pengetahuan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Bagi pelaut yang terombang-ambing di laut yang luas, suara sirena mewakili daya tarik dari yang tidak diketahui atau yang dilarang. Dalam epos Odyssey, Odysseus adalah satu-satunya pahlawan yang berhasil selamat dari godaan mereka. Atas saran penyihir Circe, ia memerintahkan kru kapalnya untuk menyumbat telinga mereka dengan lilin lebah, sementara ia sendiri diikat kuat ke tiang kapal. Tindakan ini memungkinkan Odysseus untuk mendengar lagu sirene tanpa menyerah pada keinginan untuk mengikuti mereka, menunjukkan kekuatan akal budi dan pengendalian diri dalam menghadapi godaan yang mematikan. Pulau Sirene, yang ditaburi dengan tulang-tulang dan daging membusuk dari korban-korban mereka, adalah pengingat visual yang mengerikan tentang konsekuensi dari hasrat buta. Kisah ini tidak hanya tentang bahaya laut, tetapi juga tentang bahaya dari dalam diri, suara yang membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak rasional, yang pada akhirnya dapat menghancurkan kita. Sirena adalah penjaga gerbang menuju kehancuran, dan satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan menahan atau mengikat diri kita dari godaan mereka. Mereka melambangkan sisi gelap dari hasrat manusia. Ketika keinginan menguasai nalar, kehancuran sudah menunggu. 2. Hukuman Prokrustes, kengerian di balik keramahan palsu. Prokrustes, yang namanya secara harfiah berarti, yang meregangkan, adalah penjahat bengis dari mitologi Yunani. Ia mendiami jalan terpencil menuju Eleusis dan menawarkan penginapan bagi para pelancong yang lelah. Namun, penawarannya adalah jebakan mematikan. Prokrustes memiliki tempat tidur besi yang ia sebut sebagai tempat tidur yang sempurna. Jika tamu terlalu pendek untuk tempat tidur itu, ia akan meregangkan tubuh mereka dengan palu atau alat penyiksaan lain hingga pas. Sebaliknya, jika tamu terlalu panjang, ia akan memotong kaki atau kepala mereka. Kisah Prokrustes adalah alegori yang sangat mengerikan tentang kesesuaian paksa dan kengerian dari fanatisme. Tempat tidur Prokrustes bukanlah tempat istirahat, melainkan instrumen penyiksaan yang memaksakan standar yang tidak masuk akal. Ini melambangkan ideologi atau aturan yang kaku, yang tidak peduli pada individualitas atau perbedaan. Dalam konteks yang lebih luas, kisah ini dapat diartikan sebagai kritik terhadap tirani yang berusaha memaksakan keseragaman dengan cara yang brutal. Kengerian kisah ini terletak pada paradoksnya. Sebuah tawaran keramahan berubah menjadi penyiksaan yang mengerikan. Prokrustes tidak membunuh korbannya secara langsung, melainkan menyiksa mereka agar sesuai dengan standar yang ia ciptakan sendiri. Ini jauh lebih menakutkan karena menunjukkan bahwa kejahatan bisa dilakukan di bawah kedok kebaikan atau kebenaran. Pada akhirnya, Prokrustes dikalahkan oleh pahlawan Theseus, yang membalikan metode penyiksaan Prokrustes dan membunuhnya dengan cara yang sama, meregangkan atau memotongnya agar pas dengan tempat tidurnya sendiri.
Kemenangan Theseus adalah simbol kemenangan akal sehat dan keadilan atas kekejaman yang tidak masuk akal. Kisah ini adalah pengingat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di tempat-tempat yang paling tidak terduga dan bahwa keseragaman yang dipaksakan adalah bentuk tirani yang paling kejam. 3. Tragedi Medea, dendam dan kegilaan yang mematikan. Medea adalah seorang penyihir dan putri Raja Aeetes dari Cholchis. Ia jatuh cinta pada pahlawan Jason saat ia datang mencari bulu domba emas. Untuk membantu Jason, Medea mengkhianati keluarganya, bahkan membunuh adiknya sendiri. Setelah melarikan diri bersama Jason dan memiliki 2 anak, Jason mengkhianati Medea demi putri Raja Korintus, Glauce. Medea, yang diliputi oleh amarah dan dendam, merencanakan pembalasan yang paling mengerikan. Ia membunuh Glauce dengan jubah beracun, lalu, dalam tindakan yang paling brutal, ia membunuh kedua anaknya sendiri untuk menyakiti Jason. Kisah Medea adalah salah satu tragedi paling gelap dalam mitologi Yunani, jauh lebih kejam daripada cerita-cerita tentang dewa-dewa yang saling bertarung. Medea adalah korban pengkhianatan, namun responsnya melampaui batas kewarasan. Keputusan untuk membunuh anak-anaknya sendiri adalah puncak dari kegilaan, menunjukkan betapa destruktifnya dendam yang tak terkendali. Tindakan ini tidak hanya merusak Jason, tetapi juga menghancurkan Medea sendiri. Ia menjadi simbol dari kehancuran yang ditimbulkan oleh kebencian. Drama Euripides yang berjudul Medea menggambarkan perjuangan batinnya dengan detail yang menyiksa. Medea tahu bahwa tindakannya salah dan mengerikan, tetapi ia tidak dapat menghentikan dirinya. Ia adalah karakter yang kompleks, seorang wanita yang kuat, penyihir yang cakap, namun juga korban yang dikhianati dan akhirnya menjadi monster karena rasa sakit. Kisah ini menantang pandangan tradisional tentang pahlawan dan penjahat. Meskipun Jason adalah pahlawan yang berhasil mendapatkan bulu domba emas, ia adalah pria yang tidak setia dan pengecut. Sebaliknya, Medea adalah penyihir yang kejam, namun ia bertindak karena cinta dan pengorbanan yang ekstrim yang pada akhirnya tidak dihargai. Tragedi ini mengeksplorasi tema-tema seperti pengkhianatan, keadilan, dan batas-batas moralitas. Keputusan Medea untuk membunuh anak-anaknya adalah pengingat yang mengerikan bahwa cinta yang salah arah dapat berubah menjadi kebencian yang paling mematikan. Mitologi Nordik seringkali dikenal melalui kisah-kisah heroik para dewa perkasa seperti Thor dan Odin yang berani menghadapi para raksasa. Namun, di balik narasi kepahlawanan yang agung, tersembunyi sisi gelap yang suram dan penuh malapetaka. Kisah-kisah ini, yang sering terlupakan atau dihindari dalam narasi populer, menggambarkan kengerian yang hakiki, baik dari takdir yang tak terhindarkan maupun dari intrik para dewa itu sendiri. 1. Dunia Helheim, kengerian kehampaan setelah kematian. Berbeda jauh dari Valhalla, aula kemuliaan yang dipenuhi para pejuang yang jatuh dalam pertempuran, Helheim adalah alam bawah tanah yang dingin, gelap, dan berkabut. Tempat ini adalah takdir bagi mereka yang meninggal karena usia tua, sakit, atau tanpa kehormatan dalam pertempuran. Dipimpin oleh Hel, putri Loki yang berwajah separuh cantik dan separuh busuk, Helheim digambarkan sebagai tempat penderitaan tanpa akhir, di mana arwah-arwah yang tersesat menanggung kelaparan, penyakit, dan kebekuan abadi. Konsep Helheim adalah cerminan dari ketakutan terdalam bangsa Nordik terhadap kematian yang tidak mulia. Bagi masyarakat yang sangat menghargai kehormatan dan pertempuran, meninggal di tempat tidur adalah takdir yang paling buruk. Mereka percaya bahwa takdir ini akan membawa mereka ke alam bawah yang suram, bukan ke Valhalla yang penuh pesta dan perayaan. Helheim diatur oleh Hel, dewi yang digambarkan dengan fisik yang mengerikan. Salah satu sisi wajahnya terlihat seperti wanita hidup yang cantik, sementara sisi lainnya adalah mayat yang membusuk. Penampilannya yang kontradiktif melambangkan dualitas kematian itu sendiri, akhir dari kehidupan yang indah dan awal dari kehampaan yang mengerikan. Istana Hel, yang disebut Ojnir, digambarkan sebagai tempat yang dingin dan menyedihkan, dan mejanya, Hunger, serta pisaunya, Famine, menunjukkan bahwa penderitaan di sana bersifat fisik dan mental. Kisah tentang Helheim menyoroti bahwa tidak semua kematian adalah akhir yang sama. Ini adalah peringatan bagi para prajurit untuk mencari kematian yang mulia di medan perang agar terhindar dari takdir yang paling menakutkan, kebekuan abadi di Helheim. Kehadiran Hel,
putri Loki, juga menunjukkan bahwa kehancuran dan kekejaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam keluarga para dewa itu sendiri, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran total di Ragnarok. 2 anak-anak Loki, 3 simbol malapetaka dan kehancuran. Loki, sang penipu, adalah ayah dari 3 makhluk yang ditakdirkan untuk membawa malapetaka terbesar bagi para dewa dan seluruh dunia. Mereka adalah Fenrir, serigala raksasa, Jormungandr, ular laut raksasa, dan Hel, penguasa dunia bawah. Kisah tentang mereka adalah narasi mengerikan tentang ramalan yang tak terhindarkan dan upaya sia-sia para dewa untuk menghindari takdir. Ketiga anak Loki lahir dari hubungannya dengan seorang raksasa bernama Angrboda. Para dewa di Asgard mengetahui ramalan bahwa ketiganya akan menjadi ancaman besar. Karena takut, Odin memerintahkan mereka untuk dibuang. Namun, tindakan ini justru memastikan bahwa ramalan akan terpenuhi. Fenrir, sang serigala raksasa, dibuang ke Asgard. Fenrir tumbuh menjadi serigala yang begitu besar dan kuat sehingga para dewa tidak bisa merantainya. Satu-satunya yang berani mendekatinya adalah dewa perang, Tyr. Untuk merantai Fenrir, para dewa meminta para kurcaci membuat rantai magis yang tak bisa diputus. Sebagai jaminan, Tyr menempatkan tangannya di mulut Fenrir. Ketika serigala itu menyadari dirinya ditipu dan tidak bisa melepaskan diri, ia menggigit tangan Tyr. Fenrir tetap terikat hingga Ragnarok, di mana ia ditakdirkan untuk membunuh Odin dan membawa kehancuran besar. Jormungandr, ular laut dunia, dibuang ke laut yang mengelilingi dunia. Jormungandr tumbuh begitu besar hingga ia mengelilingi seluruh dunia dan menggigit ekornya sendiri. Kehadirannya menyebabkan badai besar dan bencana di lautan. Ia adalah musuh bebuyutan Thor, dan dalam Ragnarok, mereka ditakdirkan untuk saling bunuh, di mana Thor akan berhasil membunuh ular itu, tetapi ia sendiri akan mati karena racunnya. Hel, ratu dunia bawah, dibebaskan dari Asgard. Hel diberikan kekuasaan atas Helheim. Ia menjadi penguasa kematian, dan kehadirannya di alam bawah membuat semua yang jatuh di sana tidak dapat kembali ke dunia para dewa. Kisah ketiga anak Loki adalah alegori tentang bagaimana upaya untuk menghindari takdir justru memicu takdir itu sendiri. Para dewa, dalam ketakutan mereka, menciptakan musuh yang pada akhirnya akan menghancurkan mereka. Ini adalah kisah tentang kehancuran yang tak terelakkan yang dibawa oleh ketakutan dan kepengecutan, dan mengapa bahkan para dewa pun tidak dapat lari dari takdir mereka yang sudah ditentukan. 3. Pembunuhan Balder, kehancuran yang dimulai dari pengkhianatan. Balder, sang dewa cahaya dan kebaikan, adalah dewa yang paling dicintai di Asgard. Ia kebal dari semua bahaya setelah ibunya, Frigg, membuat setiap makhluk hidup dan benda mati bersumpah untuk tidak melukainya. Hanya satu hal yang terlewat, Mistletoe, yang dianggap terlalu kecil dan tidak berbahaya. Cemburu dan jahat, Loki mengetahui kelemahan ini. Ia menipu Har, saudara kembar Balder yang buta, untuk melempar panah dari Mistletoe ke arah Balder. Panah itu menembus Balder, membunuhnya seketika, dan kematiannya menjadi awal dari kehancuran Asgard. Pembunuhan Balder adalah titik balik paling tragis dalam mitologi Nordik. Ini bukan hanya tentang kematian seorang dewa, tetapi juga tentang pengkhianatan yang memicu kehancuran. Loki, sang penipu, adalah dalang di balik semua ini. Ia tidak hanya membunuh Balder, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan keharmonisan di antara para dewa. Setelah kematian Balder, para dewa mencoba memohon Hel untuk mengembalikan Balder dari Helheim. Hel setuju, tetapi dengan satu syarat. Setiap makhluk hidup di alam semesta harus menangisi kematian Balder. Setiap makhluk melakukannya, kecuali satu-satunya makhluk yang menolak, seorang raksasa wanita bernama Kaka, yang sebenarnya adalah Loki yang menyamar. Penolakan ini menyegel takdir Balder di Helheim dan memicu kemarahan para dewa terhadap Loki, yang akhirnya memicu rangkaian peristiwa menuju Ragnarok. Kisah ini menyoroti bagaimana kejahatan yang paling mengerikan bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan licik. Mistletoe, sebuah tanaman yang dianggap remeh, menjadi instrumen kehancuran. Kematian Balder adalah kehilangan yang tak terbayangkan bagi semua makhluk hidup dan menjadi pertanda bahwa dunia akan segera berakhir. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu tindakan kejahatan, yang didorong oleh kecemburuan dan kebencian,
dapat memicu kehancuran total. Pembunuhan Balder adalah akhir dari era keemasan dan awal dari era kehancuran, menunjukkan bahwa bahkan di antara dewa-dewa yang paling kuat, kebaikan dan keindahan dapat dihancurkan oleh intrik yang mematikan. Mitologi Jepang, yang kaya akan dewa-dewi Shinto, roh alam, Yai, dan pahlawan legendaris, seringkali digambarkan sebagai dunia yang penuh dengan keindahan dan misteri. Namun, di balik keindahan dan tradisi spiritualnya, tersembunyi sisi yang jauh lebih gelap, kisah-kisah yang penuh dengan kengerian psikologis dan balas dendam yang mengerikan. Kisah-kisah ini, yang berakar kuat dalam ketakutan masyarakat terhadap penderitaan dan kejahatan yang tidak terbalas, memberikan gambaran yang menakutkan tentang keadilan supernatural. 1. Legenda Kuchisake-onna, kengerian di balik kecantikan. Kuchisake-onna atau wanita mulut sobek adalah salah satu roh jahat, Erei, paling terkenal di Jepang. Legenda modern ini diperkirakan berasal dari cerita rakyat kuno. Kisahnya berpusat pada seorang wanita cantik yang dibunuh secara brutal oleh suaminya karena cemburu, yang merusak wajahnya dengan memotong mulutnya hingga telinga. Ia kemudian kembali sebagai roh jahat yang mengenakan masker bedah atau kipas untuk menutupi wajahnya. Ia akan muncul di malam hari, mendekati korban, dan bertanya, "Apakah aku cantik?" Jika korban menjawab, "Tidak," ia akan membunuhnya dengan gunting. Jika korban menjawab, "Ya," ia akan melepas maskernya dan bertanya lagi, "Bagaimana sekarang?" Jika korban menjawab, "Tidak," ia akan memotong korban menjadi dua. Jika korban menjawab, "Ya," ia akan memotong mulut korban agar terlihat sama seperti dirinya. Legenda Kuchisake-onna adalah cerminan dari ketakutan akan standar kecantikan yang kejam dan hukuman yang tak terhindarkan. Kisah ini tidak hanya tentang hantu yang menakutkan, tetapi juga tentang trauma psikologis yang mendalam. Pertanyaan yang ia ajukan bukanlah sekadar pertanyaan, itu adalah jebakan yang tidak memiliki jawaban benar. Ini melambangkan kesulitan dalam menghadapi standar sosial yang mustahil untuk dipenuhi. Dalam konteks yang lebih luas, kisah ini juga dapat dilihat sebagai peringatan moral tentang bahaya kecemburuan dan kekerasan dalam hubungan. Wanita ini adalah korban yang kemudian berubah menjadi pelaku, menyebarkan rasa sakit dan ketakutan yang ia alami. Pertanyaannya yang berulang-ulang mencerminkan obsesi hantunya terhadap penampilan yang telah dirusak. Meskipun sering dianggap sebagai legenda urban modern, akar ceritanya terhubung dengan mitos kuno tentang arwah pendendam, Onri, yang bangkit kembali untuk menghukum orang yang telah menyakitinya. Kengerian Kuchisake-onna terletak pada kenyataan bahwa ia tidak hanya membunuh korbannya, tetapi juga memaksakan kengeriannya sendiri pada orang lain, menciptakan lingkaran kekerasan yang tak berujung. 2. Kisah Jorogumo, bahaya di balik penampilan menawan. Jorogumo adalah salah satu Yei yang paling menipu dan menakutkan dalam mitologi Jepang. Namanya secara harfiah berarti, pengantin laba-laba, atau wanita laba-laba. Mereka adalah laba-laba raksasa yang telah hidup selama ratusan tahun dan memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi wanita cantik dan menggoda. Mereka memikat para pria muda, terutama yang kesepian, dengan penampilan mereka yang menawan, lalu membawa mereka ke sarangnya. Di sana, mereka akan mengikat korban-korban mereka dengan jaring laba-laba yang kuat dan memakannya. Kisah Jorogumo adalah metafora yang kuat tentang bahaya dari nafsu dan godaan yang tidak terkendali. Laba-laba, dengan kemampuannya untuk bersembunyi dan menjebak mangsanya, adalah representasi sempurna dari penipuan. Transformasinya menjadi wanita cantik menyoroti bahaya ketika seseorang terlalu cepat terperdaya oleh penampilan luar tanpa melihat niat jahat di baliknya. Dalam legenda, Jorogumo sering menggunakan suara dan kecantikannya untuk memikat korbannya. Mereka dapat memainkan alat musik, seperti biwa, untuk menarik perhatian para pria. Kisah ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi para pria muda agar berhati-hati terhadap wanita asing yang terlalu menarik, mengingatkan mereka bahwa apa yang terlihat indah dari luar bisa menjadi sesuatu yang mematikan di dalamnya. Kisah Jorogumo juga menggambarkan ketakutan masyarakat akan predator seksual. Wanita laba-laba ini tidak hanya memangsa pria, tetapi juga merampas jiwa dan kekuatan hidup mereka, mengubahnya menjadi mangsa tak berdaya. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya bisa datang dari mana saja, bahkan dari sumber yang paling tidak diharapkan.
Jorogumo adalah perwujudan ketakutan akan tipu daya, penipuan, dan konsekuensi dari nafsu yang tidak bijaksana, menjadikannya salah satu kisah paling menyeramkan dalam mitologi Jepang. 3. Yotsuya Kaidan, dendam yang tak pernah mati. Yotsuya Kaidan, yang secara harfiah berarti kisah hantu di Yotsuya, adalah salah satu cerita hantu paling terkenal dan paling sering diadaptasi dalam budaya Jepang. Kisah ini berpusat pada karakter utama, Oiwa, seorang istri setia yang dinikahi oleh Iemon, seorang samurai miskin. Iemon, yang ingin menikahi wanita lain yang lebih kaya, meracuni Oiwa, yang menyebabkan wajahnya cacat dan rambutnya rontok. Oiwa yang menderita akhirnya meninggal, tetapi tidak sebelum ia bersumpah untuk membalas dendam. Ia kembali sebagai Onri, roh pendendam yang kejam, yang menghantui dan membunuh Iemon serta semua orang yang bersekutu dengannya, bahkan setelah Iemon melarikan diri dan mencoba memulai hidup baru. Kisah Yotsuya Kaidan adalah contoh klasik dari Onri, roh yang kembali dari kematian untuk membalas dendam karena penderitaan yang tak terbayangkan. Kengerian kisah ini tidak hanya terletak pada penampilan hantu Oiwa yang menyeramkan, tetapi juga pada obsesi balas dendamnya yang tak pernah mati. Roh Oiwa terus-menerus menghantui Iemon, mengubah hidupnya menjadi neraka. Ia melihat wajah cacat Oiwa di mana-mana, di lentera, di wajah orang yang ia cintai, bahkan di dalam air. Kisah ini menyoroti tema-tema universal seperti pengkhianatan, ketidakadilan, dan konsekuensi dari perbuatan jahat. Penderitaan Oiwa yang tak terbalaskan di dunia nyata akhirnya menuntut pembalasan di dunia lain. Ini adalah peringatan moral bahwa kejahatan tidak akan pernah luput dari hukuman. Meskipun Iemon mencoba melarikan diri, ia tidak pernah bisa lari dari hantu yang ia ciptakan sendiri. Yang membuat Yotsuya Kaidan begitu kuat adalah realismenya yang brutal. Itu tidak melibatkan dewa atau monster mitos, tetapi penderitaan manusia yang pahit. Hal ini menciptakan rasa takut yang mendalam karena cerita tersebut bisa saja terjadi pada siapapun. Hantu Oiwa adalah perwujudan dari kemarahan kolektif terhadap ketidakadilan sosial, pengkhianatan, dan perlakuan buruk terhadap perempuan. Kisah ini adalah pengingat bahwa penderitaan yang tidak diakui bisa berubah menjadi kekuatan destruktif yang tak terhentikan. Mitologi Indonesia sangat kaya dengan cerita rakyat yang seringkali dipandang sebagai warisan budaya yang penuh dengan nilai-nilai luhur dan petuah bijak. Namun, di balik narasi yang sering diceritakan di sekolah atau film, tersembunyi kisah-kisah yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang hantu atau setan, tetapi juga tentang ambisi yang buta, pengorbanan yang kejam, dan konsekuensi dari perbuatan yang tidak tuntas. 1. Wewe Gombel dan Jae Langkung, kengerian dari alam gaib yang berinteraksi dengan manusia. Wewe Gombel adalah entitas gaib yang dikenal menculik anak-anak, terutama mereka yang terlantar atau diabaikan oleh orang tuanya. Seringkali digambarkan sebagai sosok wanita tua yang menyeramkan dengan payudara yang panjang. Ia tidak menculik anak untuk melukai mereka, melainkan untuk menyelamatkan dan menyembunyikan mereka. Namun, tindakan ini tetap mengerikan bagi orang tua yang kehilangan anak-anak mereka tanpa jejak. Sementara itu, Jae Langkung adalah ritual kuno untuk memanggil arwah. Dalam ritual ini, boneka kayu dengan kepala batok kelapa digunakan sebagai media. Meskipun tujuannya bisa untuk mendapatkan jawaban atau petunjuk, ritual ini sangat berisiko. Jika tidak dilakukan dengan benar, arwah yang dipanggil bisa jadi entitas jahat yang akan membuat teror bagi para pemanggilnya. Kisah Wewe Gombel dan Jae Langkung mencerminkan ketakutan masyarakat Indonesia terhadap kekuatan tak terlihat yang dapat berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari. Wewe Gombel bukanlah monster yang haus darah, melainkan entitas yang beroperasi di wilayah abu-abu antara kebaikan dan kejahatan. Niatnya, meskipun menyelamatkan, menimbulkan penderitaan dan ketakutan yang mendalam bagi keluarga yang kehilangan anaknya. Kisah ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang tua untuk selalu menjaga dan memperhatikan anak-anak mereka. Secara psikologis, Wewe Gombel adalah perwujudan dari rasa bersalah kolektif orang tua yang merasa lalai dalam mengasuh anak. Di sisi lain, Jae Langkung adalah gambaran nyata dari bahaya mencoba berinteraksi dengan alam gaib tanpa pengetahuan yang memadai. Ritual ini seringkali dianggap sebagai permainan atau hiburan oleh kaum muda,
padahal risiko yang ditimbulkannya sangat besar. Entitas yang datang melalui boneka bisa jadi bukan arwah yang dimaksud, melainkan roh jahat yang mencari kesempatan untuk mengganggu dunia manusia. Kisah-kisah horor seputar Jailangkung, di mana boneka itu bergerak di luar kendali atau entitasnya menghantui pemanggil, adalah cerminan dari ketakutan akan hal yang tidak dapat dikendalikan dan konsekuensi dari perbuatan ceroboh. Kedua kisah ini menekankan batas tipis antara dunia manusia dan dunia gaib, serta bahaya melanggar batas tersebut. 2. Jari Manunggul, kengerian dari kematian yang tidak sempurna. Jari Manunggul adalah mitos yang berfokus pada ketakutan terhadap kematian yang tidak sempurna. Menurut kepercayaan, arwah orang yang meninggal tidak akan tenang jika jari manis mereka tidak dilipat dengan benar saat dimakamkan. Arwah ini, yang dikenal sebagai jari manunggul, akan bangkit dari kuburnya dalam kondisi yang mengerikan dan akan mengejar manusia di malam hari. Tujuannya adalah mencari orang yang dapat meluruskan jari manisnya yang kaku, atau menemukan jari yang hilang agar arwahnya dapat kembali ke kubur dengan tenang. Mitos jari manunggul menggambarkan ketakutan yang mendalam terhadap kematian dan prosesi pemakaman. Bagi masyarakat tradisional, ritual pemakaman yang benar adalah hal yang sangat penting untuk memastikan arwah seseorang dapat beristirahat dengan damai. Kelalaian sekecil apapun, seperti tidak melipat jari, dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan. Kisah ini mengajarkan pentingnya menghormati tradisi dan melakukan segala sesuatunya dengan benar. Kengerian jari manunggul terletak pada kenyataan bahwa ia adalah sosok yang tidak memiliki niat jahat untuk melukai, tetapi kebutuhannya untuk kembali tenang mengubahnya menjadi sosok yang menakutkan bagi manusia. Arwahnya tidak beristirahat, dan keberadaannya adalah pengingat yang mengerikan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mitos ini juga dapat dilihat sebagai alegori dari rasa bersalah dan penderitaan yang menghantui orang yang masih hidup. Rasa takut terhadap jari manunggul adalah cerminan dari ketakutan terhadap hal yang belum terselesaikan dalam hidup, yang bisa kembali menghantui kita di masa depan. 3. Sumpah Palapa Pati Gajah Mada, sisi gelap ambisi yang buta. Sumpah Palapa adalah sumpah heroik Pati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit untuk tidak menikmati kenikmatan duniawi sampai seluruh Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini seringkali digambarkan sebagai simbol persatuan dan patriotisme yang agung. Namun, ada sisi gelap yang jarang diungkap. Untuk menaklukkan Nusantara, Gajah Mada tidak segan menggunakan cara-cara yang brutal dan kejam. Sumpah ini menjadi kutukan bagi siapapun yang menentangnya. Kisah Sumpah Palapa, alih-alih menjadi cerita inspirasional, dapat dianalisis sebagai narasi tentang ambisi yang melampaui batas moralitas. Untuk mencapai tujuannya yang mulia, yaitu menyatukan Nusantara, Gajah Mada mengorbankan banyak nyawa dan melakukan tindakan kejam. Perang yang ia lancarkan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain seringkali berdarah dan tanpa ampun. Sumpah Palapa yang diucapkan di depan para pembesar Majapahit adalah janji yang mengikat dan mematikan, yang memaksa Pati Gajah Mada untuk menghalalkan segala cara. Kisah ini menyoroti bagaimana tujuan mulia dapat dicapai melalui cara-cara yang mengerikan, sebuah dilema moral yang seringkali terjadi dalam sejarah. Kekejaman Gajah Mada adalah cerminan dari sisi gelap kepemimpinan, di mana kekuasaan dan ambisi membutakan seseorang dari penderitaan yang ia sebabkan. Sumpah Palapa adalah simbol dari otoritarianisme, di mana persatuan dipaksakan dan penolakan dihukum dengan keras. Kisah ini adalah pengingat bahwa bahkan pahlawan pun memiliki sisi yang menakutkan, dan bahwa tujuan yang agung tidak selalu membenarkan cara yang kejam. 4. Kisah Nyi Roro Kidul dan Tumbal Manusia, pengorbanan untuk kekuatan alam. Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, sering digambarkan sebagai sosok anggun yang memiliki kekuasaan atas ombak dan laut. Namun, mitos ini memiliki sisi yang lebih menyeramkan yang berfokus pada tumbal manusia. Di beberapa daerah pesisir di Jawa, ada kepercayaan bahwa Nyi Roro Kidul menuntut korban jiwa. Korban ini seringkali adalah mereka yang mengenakan pakaian berwarna hijau, yang dianggap sebagai warna kesukaannya. Mereka akan ditarik oleh ombak yang kuat dan menghilang, dipercaya menjadi pengikut atau Buddha di istana bawah laut Nyi Roro Kidul. Mitos Nyi Roro Kidul dan tumbalnya mencerminkan rasa takut masyarakat terhadap kekuatan alam yang tak terkendali, dalam hal ini laut. Laut,
meskipun memberikan kehidupan dan kekayaan, juga dapat menjadi sumber kematian dan kehancuran. Nyi Roro Kidul, sebagai perwujudan dari kekuatan ini, adalah sosok yang harus dihormati dan ditakuti. Legenda tumbal manusia adalah cara masyarakat menjelaskan hilangnya orang-orang di laut. Ini juga berfungsi sebagai peringatan untuk tidak menantang atau tidak menghormati kekuatan alam. Pakaian hijau adalah simbol dari godaan yang dapat menyebabkan seseorang binasa. Dengan mengenakan pakaian hijau, seseorang dianggap memprovokasi ratu laut dan menempatkan diri mereka dalam bahaya. Kisah ini adalah refleksi dari kepercayaan animisme dan dinamisme kuno, di mana alam semesta dikendalikan oleh entitas spiritual yang menuntut pengorbanan. Tumbal manusia bukanlah tindakan kebaikan dari Nyi Roro Kidul, melainkan tuntutan kejam untuk mempertahankan kekuasaannya dan menjaga keseimbangan alam. Mitos ini menyoroti sisi gelap dari alam semesta yang menuntut harga mahal untuk kemakmuran dan kekuasaan, dan betapa rapuhnya kehidupan manusia di hadapan kekuatan yang tak terlihat.